Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini tim Down Space akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, bisikan Erick Thohir ke Sintayong bocor jelang Piala AFF U23. Resmi bek keturunan Indonesia gabung ke Swansea City. Kesampingkan tuan rumah, Vietnam akui kekuatan skuad arahan Sintayong dan berdalih perkuat lini pertahanan. Tim asuhan Thomas Doll justru meraih kekalahan di kandang lawan. Jadi simak terus berita tim Down Space selengkapnya. Kabar baik menghampiri penggawa timnas Indonesia yang berkiprah di luar negeri, di mana 3 pemain abroad, yakni Sadil Ramdhani, Jordi Amat, dan Zain Patinama berhasil membantu timnya meraih kemenangan. Untuk Zain Patinama, dirinya kembali menjadi pemain pilihan pelatih Viking FK untuk mengisi posisi bek kiri. Kemudian pada laga tersebut, tim yang dibela Zain itu berhasil menang 3-1 atas Lillestrøm. Dengan hasil tersebut, Viking FK berhasil memperpanjang rekor 9 kemenangan beruntun di Liga Norwegia. Sementara Jordi Amat masih selalu diandalkan pelatihnya untuk mengawal lini pertahanan JDT musim ini. Di mana pada laga tersebut, bek timnas Indonesia itu berhasil membantu timnya meraih kemenangan telak 5-0 atas Perak FC. Tak hanya mampu membuat timnya direbobol, di laga tersebut Jordi Amat juga sukses mencatatkan assist untuk gol keempat JDT yang dibuat oleh Oscar Arribas pada menit ke-55. Dengan hasil ini, JDT masih berada di puncak klasemen dengan tanpa meraih kekalahan ataupun hasil seri. Di sisi lain, Sadil Ramdhani juga tampil impresif di laga comeback-nya usai cedera. Sadil juga berhasil membantu timnya meraih kemenangan atas Kuala Lumpur FC dengan skor 3-2. Pemain berusia 24 tahun ini melakukan comeback-nya dengan berhasil membuat 1 assist dan 2 key pass di laga tersebut. Dengan penampilan cemerlangnya ini, ia pun diganjar sebagai pemain terbaik di laga tersebut. Menyerang timnas Indonesia U23 Irfan Jauhari membeberkan tekadnya untuk berada di skuad utama pilihan Sintayong. Pemain yang kini membela Persis Solo ini berkomitmen untuk tampil maksimal selama menjalani pemusatan latihan. Irfan Jauhari pun menambahkan jika perebutan untuk menjadi pilihan Sintayong tidaklah mudah. Oleh karena itulah, ia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengerti dan menjalankan instruksi dari Sintayong. Pemain berusia 21 tahun ini pun juga menyampaikan bahwa dirinya senang dengan pengalaman pemusatan latihan bersama skuad Garuda Muda. Semangat positif dan kondisi fisik yang terjaga selama pemusatan latihan memberinya modal yang baik untuk menghadapi Piala AFF U23. Sebagaimana diketahui, kekuatan skuad Garuda Muda tidak penuh di Piala AFF U23 Thailand. Lantaran 2 pemain andalan Sintayong tidak diizinkan oleh pihak klubnya. Kedua pemain itu adalah Rizky Ridho dan Zaki Ashraf. Mereka pun akhirnya digantikan oleh Muhammad Kanu dan Haikal Al-Hafiz. Ya, pelatih Persija Jakarta berdalih menahan Rizky Ridho untuk memperkuat skuadnya menghadapi lanjutan BRI Liga 1 musim ini. Namun kini terbaru tim berjuluk Macan Kemayoran itu justru mengalami kekalahan dalam lanjutan BRI Liga 1 pekan ke-8 yang digelar pada hari Minggu semalam. Skuad arahan Thomas Doll itu kalah dengan Madura United dengan skor 2-0 melalui gol Junior Brandao pada menit ke-38 dan 48. Dengan hasil ini, Persija Jakarta berada di posisi kelima, sementara Madura United di posisi pertama klasemen sementara BRI Liga 1 musim ini. Piala AFF U23 2023 kini tinggal menghitung hari saja dan tim peserta pun masing-masing sudah melakukan persiapan matang. Tak terkecuali timnas Indonesia U23. Dalam melakukan persiapannya ini ternyata kekuatan skuad Garuda Muda sedang dipantau oleh tim rival, yakni melalui media Soha.vn mereka mengaku gelisah dengan skuad arahan Sintayong itu. Sebab skuad Garuda Muda diisi oleh pemain-pemain yang berpengalaman di timnas senior dan sebagian diisi oleh pemain yang berhasil menyabet medali SEA Games 2023 Kamboja. Selain itu, Sintayong juga membawa para pemain yang sudah bermain di kompetisi Liga 1 musim ini. Oleh sebab itulah, timnas Indonesia U23 ditakutkan bisa menjuarai ajang Piala AFF U23 dan merebut tahta Vietnam yang notabene menjadi juara bertahan Piala AFF U23 tahun lalu. Kabar mengejutkan datang dari salah satu klub yang berasal dari Brasil, Sao Paulo. Ya, sebagaimana diketahui, ada pemain timnas Indonesia U17 yang berkarir di Brasil bersama Paulo, yakni Welber Halim Jardim.
Sang pemain sempat diterpa isu miring karena belum kunjung hadir ke pemusatan latihan skuad Garuda Asia jelang Piala Dunia U17. Namun pelatih Timnas U17 Bima Sakti pun buka suara terkait terlambatnya Welber gabung ke pemusatan latihan. Dirinya mengabarkan jika sang pemain masih berada di Sao Paulo untuk menjalani turnamen di sana. Dan kini terbaru sang pemain pun sudah berada di tanah air untuk menjalani pemusatan latihan. Di samping itu, ternyata dengan bergabungnya Welber ke Timnas U17 membuat klubnya Sao Paulo bangga karena ketika salah seorang pemainnya berkesempatan tampil di Piala Dunia U17. Hal tersebut pun diketahui melalui laman resmi klub. Tentu, Welber Halim Jatim diharapkan bisa menjadi pilihan utama Bima Sakti untuk menghadapi Piala Dunia U17. Timnas Indonesia U17 dibanjiri kabar gembira jelang Piala Dunia U17. Bagaimana tidak, dalam laga uji coba terbaru, skuad arahan Bima Sakti itu berhasil menang dengan skor cukup meyakinkan. Laga yang digelar di Solo pada hari Minggu kemarin, skuad Garuda Asia berhasil melibas Persis Solo U17 dengan skor 3-0. Uniknya, 2 gol dicetak oleh pemain diaspora yakni Altaf Khan. Dilansir dari Instagram @ihyawan7, Altaf Fawaz Khan diberikan kesempatan bermain sekitar 20 menit oleh Bima Sakti. Ia pun langsung menjawab kepercayaan itu. Buktinya Altaf mampu cetak gol sekitar 3 menit setelah masuk sebagai pemain pengganti. Ia menyumbang gol lewat sundulan kepala. Selain itu, pemain diaspora lain Igor Sanders pun juga tampil. Ia diplot sebagai sayap kiri. Selain Igor, Welber Jardim juga dimainkan pada laga tersebut. Walaupun mereka tidak mencetak gol, tapi kedua pemain itu lebih menambah kekuatan bagi anak asuh Bima Sakti. Nyatanya setelah mereka masuk Timnas Indonesia U17 mampu membubuhkan 2 buah gol. Jelas kualitas pemain diaspora bisa membantu tim Bima Sakti. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya muncul dalam persiapan skuad Garuda Muda untuk menghadapi Piala AFF U23 Thailand. Sebagaimana diketahui, Sintayong telah memenuhi amunisinya sesuai regulasi untuk menjalani ajang tersebut dan bertolak ke Thailand hari ini. Jelang keberangkatan skuad arahan Sintayong itu, Erick Thohir pun menemui para punggawa skuad Garuda Muda untuk memberikan semangat sebelum bertanding. Dirinya menambahkan jika Piala AFF U23 ini diplot sebagai pemanasan jelang kualifikasi Piala AFC U23 September mendatang. Dirinya juga memotivasi para pemain agar fokus untuk menatap ajang tersebut dan bisa lanjut ke Olimpiade Paris 2024. Selama itu, pelatih Sintayong pun juga bisa memanfaatkan Piala AFF U23 untuk mencari komposisi skuad dan formasi yang tepat jelang berkiprah di kualifikasi Piala Asia U23. Menarik untuk melihat penampilan skuad Garuda Muda di Piala AFF U23 2023 nanti. Ada kabar baik menghampiri salah satu pemain keturunan Indonesia, yakni Nathan Joe Aon secara resmi bergabung dengan Swansea City. Bek berusia 21 tahun ini didatangkan dari Liga Belanda Excelsior dengan durasi kontrak selama 3 tahun dengan opsi perpanjangan setahun. Nathan merupakan pemain berdarah Indonesia. Ia mengaku memiliki darah keturunan Semarang, Jawa Tengah yang didapatkan dari kakek yang berasal dari garis keturunan ibunya. Pemain kelahiran Rotterdam, Belanda ini sangat bahagia bisa bergabung bersama Swansea City. Ia mengaku langsung setuju begitu mendapatkan tawaran untuk bergabung. Namun di samping itu, pemain yang akrab disapa Nathan Noel ini sebenarnya belum terpikirkan negara mana yang akan ia bela. Namun dirinya juga membuka peluang untuk berseragam merah putih jika memang dibutuhkan oleh sang pelatih. Terlebih Timnas Indonesia U23 bakal menghadapi kualifikasi Piala AFC U23 dan dirinya bisa menjadi kekuatan baru skuad arahan Sintayong itu.